Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abda. Nama saya Atala. Kami dari kelompok 3 dan beranggotakan Raisa, Hilma, dan Aisyah akan mewawancarakan beberapa orang yang mengalami mobilitas sosial. Halo, Hai, nama kamu siapa? Hansa dari kelas 8C. Boleh kita wawancarai? Boleh? Apakah kamu mengalami mobilitas sosial? Iya, aku mengalami mobilitas sosial horizontal karena waktu SD aku pernah pindah sekolah. Kenapa bisa pindah sekolah? Karena dulu aku sempat dijailin sama temanku. Dijailinnya seperti apa? Kayak nyumputin sepatu. Apa Anda tidak kesulitan bergaul setelah pindah sekolah? Enggak sih. Apakah Anda ada perubahan setelah pindah sekolah? Setelah pindah sekolah jadi lebih aman aja, nggak ada jail-jailan lagi. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama. Namanya siapa? Nama aku Raina, Dari kelas berapa? kelas 7A. Nah, aku mau nanya, apakah Anda mengalami mobilitas sosial? Iya, Dari apa tuh? dari ketua kelas, dari murid biasa sampai ketua kelas. Nah, kenapa bisa menjadi ketua kelas? Karena banyak yang milih. Apakah Anda ada perubahan sosial yang Anda alami setelah menjadi ketua kelas? Nggak ada. Apa rasanya setelah menjadi ketua kelas? Capek. Bagaimana pesan Anda untuk kelas Anda ke depannya? Semoga lebih bagus kelasnya, semoga lebih sukses lagi ke depannya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Boleh minta waktunya buat diwawancara? Boleh. Sebelumnya siapa nama ibu? Nama lengkap? Nama lengkap Ibu Hevi Marliani. Sebelumnya ibu mengalami mobilitas apa? Mobilitas maksudnya perpindahan? Ya. Perpindahan pekerjaan mungkin ya? Kalau perpindahan pekerjaan, Ibu mungkin dulu dari tahun 2005 itu sebagai kepala sekolah ya, sebagai kepala sekolah TK. Itu kemudian di 2007 itu diajak teman-teman untuk daftar PNS ya. Kemudian iseng-iseng daftar PNS dan keterima, ditempatkan sebagai guru BK di sini. Kemudian sebagai guru BK tahun 2015 sebagai konselor sekolah gitu. Itu mungkin ya. Dampak apa yang terjadi dari mobilitas ibu? Dampaknya tentu saja karena sebagai PNS atau ASN ya sekarang disebutnya, itu punya keterikatan dengan sistem aturan gitu ya, pasti berdampaklah terhadap pekerjaan ibu sebelumnya gitu. Jadi ada hal-hal yang harus dikorbankan lah ya gitu. Harus membagi waktu gitu kan, jadi ibu tidak bisa full mengontrol sebagai kepala sekolah gitu, tidak bisa full mengontrol TK, sehingga harus mendelegasikan kepada orang yang dipercaya itu. Dan pada akhirnya memang karena di sini tuntutannya lebih banyak, lebih besar, pada akhirnya memang ibu harus melepas jabatan di sana gitu. Pukul berapa biasanya ibu mulai bekerja? Bekerja di sini kalau tahun ini itu jam 12.30 ya, karena kita 2 shift, maka ibu tahun ini ditempatkan siang, jadi ya mulai jam 12.30 sampai jam 17 ya, sampai akhir. Bagaimana cara ibu menghadapi siswa atau siswi yang tidak mengikuti arahan ibu selama bekerja mengajar? Karena ibu orang psikologi pendidikan, tentu ada strategi-strategi yang digunakan ketika berhadapan dengan siswa. Tentu saja ibu menggunakan
teori-teori gitu ya, pengalaman gitu kan, yang sudah dipelajari itu yang diterapkan. Sehingga ada strategi-strategi khusus kalau dari psikologi pendidikan gitu ya yang dipelajari, karena itu kan melalui pendekatan khusus untuk BK ya, itu melalui pendekatan konseling baik individual maupun kelompok seperti itu. Selanjutnya, apa suka duka ibu selama menjadi guru? Suka duka menjadi guru, sukanya karena sebagai guru BK terutama konselor sekolah, tentu saja tugas ibu adalah membantu anak-anak menyelesaikan masalah yang dihadapinya gitu ya. Dukanya ya ketika ada beberapa masalah misalnya yang sudah ditangani gitu kan, anak-anak sudah ditangani gitu ya melalui konseling gitu kan, baik individu atau kelompok, melalui berbagai strategi home visit gitu ya, melalui berbagai cara gitu, tapi kemudian harus tinggal kelas misalnya atau harus dikembalikan ke orang tua, itu buat ibu merupakan satu kegagalan gitu. Selanjutnya, apa harapan ibu untuk anak-anak di masa depan? Harapan untuk ibu ke anak-anak di masa depan, satu, mereka punya pondasi kuat di dalam hal keyakinan ya, karena baik muslim ataupun non muslim gitu ya, mereka punya keyakinan bahwa mereka adalah makhluk yang diciptakan harus punya tujuan. Jadi ibu ingin anak-anak itu punya tujuan gitu ya, apapun itu tujuan hidup secara umum tentu gitu. Tujuan mereka sekarang sebagai pelajar apa, supaya mereka fokus pada tujuan itu. Kan semua pasti untuk meraih kesuksesan gitu ya, tapi kan kesuksesan itu harus diraih dengan ikhtiar, dengan usaha. Nah, kalau punya tujuan gitu, itu kan jelas usahanya, jelas apa yang akan dilakukan ya, seperti itu. Jadi mungkin misi ibu terbesar itu sebagai guru BK gitu ya ke anak-anak adalah mengarahkan anak-anak gitu supaya mereka punya tujuan dan fokus untuk meraih apa yang memang menjadi target mereka minimal di sekolah ini gitu. Baik ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Halo kak. Halo. Bolehkah saya meminta waktunya buat diwawancarai? Boleh. Bolehkah kakak memperkenalkan diri? Izin memperkenalkan diri, nama saya Ninda Iswara, bersekolah di SMK TI Garuda Nusantara Cimahi. Apakah kakak mengalami mobilitas sosial? Ya. Apa kak? Seperti saya mengikuti ekskul PMR di sekolah, yang asalnya sebagai anggota PMR kini menjabat sebagai ketua PMR. Apa sih PMR itu? PMR itu singkatan dari Palang Merah Remaja. Palang Merah Remaja adalah suatu organisasi binaan dari Palang Merah Indonesia yang berpusat di sekolah-sekolah atau kelompok-kelompok masyarakat. Mengapa kakak bisa menjadi ketua PMR? Karena mungkin saya diberi kepercayaan oleh ketua PMR pada angkatan sebelumnya kepada saya menjadi ketua PMR pada angkatan sekarang. Apakah ada perubahan sosial yang kakak alami setelah menjabat ketua PMR? Ya, setelah menjabat sebagai ketua PMR menjadi kembali lagi aktif. Apa perasaan kakak setelah menjadi ketua PMR? Yang pastinya bangga karena saya sudah diberi kepercayaan oleh ketua PMR angkatan terdahulu. Apa harapan kakak untuk PMR ini ke depannya? Harapan saya PMR kembali menjadi lebih aktif lagi dan juga bisa memperkenalkan PMR kepada siswa-siswi terutamanya, dan juga mengajak siswa-siswi untuk bergabung dalam PMR. Karena PMR itu bertujuan untuk membangun dan mengembangkan karakter kepalangmerahan agar siap menjadi relawan Palang Merah Indonesia pada masa depan. Baik kak, terima kasih telah meluangkan waktunya. Sama-sama.